Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabur Injil dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali lewat siaran Tabur Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasisi Apen Selatan. Lewat siaran ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membuka serta kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa, kita minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu atas segala kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hingga saat ini. Bukan karena kekuatan, kehebatan yang ada pada kami, tapi karena Tuhan yang turut campur tangan di dalam segala kehidupan kami. Perkara menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kami. Maka kami ada hingga saat ini. Maka sebagai umat yang telah tertebus dan terus menerima berkat kasih karunia yang datang daripadamu, kami harus bersyukur, menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Maka lewat siaran Tabur Injil, firman Tuhan hendak disampaikan. Dan di saat ini kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk menolong kami, memberkati kami, agar kami dapat memahami apa maksud firman Tuhan lewat perjumpaan dalam siaran Tabur Injil di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, yang terambil dari dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil dari dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita bersama di saat ini. Judul pembacaan bagi kita adalah Kebangkitan Kristus. Ayatnya yang ke-10. Berbunyi sebagai berikut. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, dikatakan berbahagia dalam segala kehidupan kita ketika ada kerinduan dalam hidup kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, pembacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan di hari ini dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 10 diberikan tema bagi kita di hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Kita akan memahami bagian ini dipimpin atau dituntun dengan tema yang ada bagi kita di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita di hari ini bahwa dalam segala keberadaan, keberdosaan yang ada padanya, Yesus menampakkan dirinya, kebangkitan Yesus Kristus menyatakan kepadanya untuk tidak menyia-nyiakan kebangkitannya di dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus sendiri. Bagaimana dia mau mewujud nyatakan pekerjaan Allah itu di dalam kehidupannya? Bagaimana caranya? Caranya dengan apa? Nah, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita di hari ini dalam ayat yang ke-10, kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, caranya adalah dengan bekerja lebih keras dari yang lainnya dalam hal pemberitaan Injil. Dalam hal menjadi saksi yang baik sesuai dengan Injil yang ia beritakan. Sederhananya Bapak dan Ibu, di hari ini Rasul Paulus mau bilang begini, saya ini tidak layak
Tapi Tuhan baik, Ia selamatkan saya dan kasih saya tugas melayani. Jadi saya tidak akan buat itu menjadi sia-sia. Saya akan lebih bekerja keras dari yang lain untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan dari Yesus Kristus sendiri. Itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus di hari ini. Untuk tidak menyia-nyiakan kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari bagian firman Tuhan di hari ini, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 secara khusus ada dua hal yang mau disampaikan kepada kita di saat ini. Yang pertama, pemirsa, kita belajar hari ini, kita belajar untuk tidak ingat diri kita sendiri. Tetapi kita belajar untuk mengingat bahwa kita hari ini ada karena kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, lalu dikuburkan, bangkit dari antara orang mati untuk memberi selamat, untuk memberi kebangkitan hidup baru bagi kita. Kita semua berdosa. Kita bukan orang yang benar. Karena itu ketika kebangkitan Yesus Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita, maka jangan kita sombong. Jangan kita bermegah. Tetapi mari kita merendahkan diri kita. Karena kasih karunia Tuhan itu yang telah menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan itu yang bisa membuat kita untuk melakukan segala hal. Bisa melakukan ini dan itu. Dan bisa kerjakan ini dan itu. Yang kedua, pemirsa dimanapun Anda berada, bagian kedua yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 adalah kita mau balas apapun, kita mau buat apapun, tidak akan bisa untuk membalas kasih karunia Allah. Tapi mari kita di hari ini diberikan pilihan yang bebas kepada kita. Kita memilih untuk membuat tidak sia-sia kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita diberikan pilihan untuk memilih tidak menyia-nyiakan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Caranya adalah dengan bekerja lebih keras untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan. Saudaraku dimanapun Anda berada, memberitakan Injil keselamatan itu tidak perlu untuk tunggu jadi pendeta dulu. Tidak perlu untuk tunggu jadi majelis, tidak perlu untuk tunggu jadi badan pelayan unsur jemaat, ataupun ada dalam kepanitiaan yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat kita, ataupun ada dalam seksi-seksi yang lain untuk bisa melayani. Tetapi apapun yang kita kerjakan hari ini, di rumah, di tempat kita tinggal, di sekolah, di tempat kita kerja, di tempat kita melayani, bahkan di mana saja kita berada, mari kita lebih bekerja keras. Jangan bosan, tapi mari semangat selalu dalam pekerjaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun yang kita kerjakan di hari ini, kerjakanlah dengan semangat. Jangan mengeluh, tapi mari kita bersyukur. Karena kalaupun sudah susah dalam mengerjakan panggilan itu, ada kasih karunia Tuhan yang akan menyertai dan menolong kita lagi. Inilah cara kecil untuk kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Caranya untuk membuat tidak sia-sia kasih karunia, keselamatan yang telah Tuhan Yesus kerjakan untuk kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita semangat. Kita mempersatukan kehidupan persekutuan kita. Kita semangat bersyukur pada Tuhan. Kita semangat mengerjakan apa yang lebih baik yang Tuhan berkehendaki dalam kehidupan kita. Dengan lebih keras lagi bekerja dalam kehidupan tugas dan tanggung jawab kita. Kita semangat untuk saling menolong dalam membagi kasih Tuhan, dalam merangkul, bahkan menyatakan kasih Tuhan melalui pemberitaan Injil di tengah-tengah kehidupan keluarga, tugas dan tanggung jawab kita di mana saja kita berada. Mari kita wujud nyatakan segala hal itu. Dengan demikian kita tidak menyia-nyiakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan
kami boleh ada dalam perenungan di hari ini lewat siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan yang disiarkan lewat channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Dan firman telah disampaikan lewat siaran ini. Karena itu Bapa, biarlah Roh-Mu menolong kami untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami di mana saja kami berada. Kami berdoa di hari ini Bapa, menyerahkan berbagai jemaat Tuhan dalam latar belakang kehidupan pergumulan mereka di hari ini. Ketika mereka mendengarkan siaran ini, renungan firman Tuhan ini, berkati kuduskanlah mereka. Biarlah segala apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ajarkan kami untuk menerima kehendak-Mu dalam kehidupan kami, karena dengan demikian akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang telah Engkau berikan, dan biarlah terimalah sembah sujud dan hormat kami di hari ini. Ampunkan salah dan dosa yang kami perbuat. Dengarlah seruan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, demikian lewat siaran di hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya perjumpaan kita di hari ini menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada, dalam tugas tanggung jawab, bahkan pekerjaan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita di hari ini. Terus saksikan siaran Tabura Injil yang disiarkan oleh Klasik Siapen Selatan lewat channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Shalom.